Kita lanjutkan perbincangan, Pak Cecep, apa sebenarnya pengaruh hubungan dari turunnya tingkat pemilih ini terhadap kemudian nanti termasuk juga hasil dari jika sudah diumumkan oleh pihak KPU Jakarta, apakah kemudian mendelegitimasi itu? Enggak, jadi memang kalau kita bicara rendahnya tingkat partisipasi ya, dampaknya terhadap legitimasi ada dua hal. Pertama masalah legitimasi politik itu sendiri, kemudian yang kedua masalah kepercayaan publik. Memang nanti dalam jangka panjang masalah apatisme terhadap politik itu sendiri. Yang pertama masalah legitimasi, memang di sini tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin terpilih jika memang legitimasinya tidak terlalu tinggi itu memang membangun konsensus ke depannya. Bagaimana proses 5 tahun ke depan itu harus dibangun dengan baik oleh pemimpin terpilih. Kalau kemudian yang kedua membangun kepercayaan publik ya, bagaimana kemudian dalam 5 tahun ke depan dirinya perlu ya untuk dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu membutuhkan dukungan publik. Tapi saya kira kan dengan hasil yang kemarin ya, kemudian dengan dukungan partai politik pendukung di DPRD nanti, itu saya kira bisa dilakukan komunikasi politik ya. Sehingga kemudian masalah kepercayaan publik atau legitimasi itu bisa terbangun juga nanti ke depannya. Baik. Nah, tapi yang dikhawatirkan apatisme ya. Memang kita bicara masalah tinggi yang angka golput ya. Itu kan yang menggunakan hanya 50% lebih ya, kurang dari 60%. Ini memang tantangan. Kenapa bisa seperti ini? Apakah kejengahan tadi atau apatis terhadap sistem yang ada atau kekecewaan terhadap partai atau memang sudah jenuh dengan ritme politik yang politik nasional ya, apalagi di Jakarta kan politik nasional. Jadi itu semua yang saya kira variabel ini yang membentuk akhirnya mereka juga enggan ya untuk masuk ke TPS Rabu pekan lalu gitu. Iya, tapi apakah jika tingkat partisipasi rendah ini bisa menjadi alasan diadakannya kembali putaran kedua, apalagi kemudian jika tadi Bang Ramdan katakan ini banyak sekali para calon pemilih yang tidak menerima undangan C6 dan sebagainya, apakah bisa? Sebenarnya kalau memang ada data-data tersebut disampaikan saja ke Pak Bawaslu atau Panwas ya. Jadi tinggal tindak lanjuti, kalaupun nanti hasilnya sudah ditetapkan, ada yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan ya, misalnya ya bisa ajukan aja banding misalnya ke MK misalnya. Tapi poinnya adalah ini proses kan masih berjalan ya proses masih berjalan. Kita lihat bagaimana kenapa sih bisa muncul apakah 1 putaran 2 putaran. Ini kan karena memang di Rabu lalu di sore kan sudah mulai quick count ya. Nah, beberapa lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count memang berbeda-beda, tapi marginnya tipis. Nah ini ya, beda margin tipis ini kemudian membuat dua tim ini utamanya ya untuk kemudian mendeklar ya proklaim kemenangannya 1 putaran atau ini butuh 2 putaran misalnya. Betul. Nah, yang kedua kemudian kenapa bisa muncul diskursus seperti ini? Karena memang masing-masing punya tim internal. Memang tadi ya dari 03 misalnya dia cek juga di PPK nanti tinggal kota. Ini kan memang berjenjang. Memang harapannya nanti KPUD ya provinsi ini bisa seoptimal mungkin ya untuk menetapkan sehingga kemudian jelas siapa terang benderang gitu siapa pemenang atau siapa yang meraih suara terbanyak ya di Pilkada DKI. Iya, Bang Ciko bisa berikan tanggapan terhadap narasi rendahnya tingkat pemilih ini yang terjadi pada Pilkada Jakarta lalu yang kemudian juga disampaikan oleh pasangan ataupun juga tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Bang Ramdan tadi sudah sampaikan. Bang Ciko silakan. Rendahnya tingkat pemilih ini berlaku di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat hampir di semua provinsi menurun dari Pileg dan Pilpres kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal golput, artinya orang yang tidak datang untuk memilih itu juga adalah hak dalam demokrasi. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau yang milih sekian persen kemudian tidak legitimate. Kalau kita bandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat sejak John Kennedy terbunuh di tahun 60-an, tingkat pemilihnya tidak pernah lebih dari 50%. Dan kita tidak bisa juga mengatakan bahwa itu karena masyarakatnya tidak terdidik atau kurang pendidikan. Nah, mereka mendapatkan pemilih yang tinggi di 60% ketika memilih Obama di tahun 2020. Ini data dan fakta ya. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kita bukan berarti senang dengan tingkat pemilih rendah, kita menyayangkan. Tapi ini bukan hanya kritik kepada penyelenggara, tapi menurut kami ini adalah harus mengevaluasi diri kita masing-masing, termasuk kami di pendukung 03 itu bagaimana kok kami gagal untuk bisa
mengajak masyarakat untuk memilih paslon kami dan berbondong-bondong datang gitu. Begitu juga rasa-rasanya itu juga harus dilakukan oleh pendukung paslon lain. Karena ini adalah suatu wake up call bagi partai politik yang tentu salah satu tugasnya adalah untuk membangkitkan gairah masyarakat untuk memilih paslon. Nah, terkait dengan surat pemberitahuan atau C6, jadi kita harus ubah ya, karena ini bukan surat undangan, ini surat pemberitahuan. Kalau undangan itu kalau nggak dikasih kan artinya Anda nggak diundang. Kalau surat pemberitahuan itu hanya diberitahukan bahwa pada hari ini Anda akan memilih di TPS mana. Karena surat itu tidak ada hubungannya dengan apakah Anda terdaftar di DPT atau tidak. Jadi Anda terdaftar di DPT sudah pasti, kalaupun Anda tidak dapat surat pemberitahuan atau C6, Anda dapat datang dan memilih. Dan ini terjadi di mana-mana. Dan terkait dengan itu, kami juga merasa bukan hanya para calon pemilih paslon lain yang tidak mendapat surat pemberitahuan. Ini terjadi juga bahkan di keluarga saya sendiri, di mana tentunya RT, RW atau KPPS-nya juga mengetahui rumah A, B, C, D ini kira-kira akan memilih paslon siapa gitu. Tapi kan kami juga nggak bisa menyalahkan kalau bicara soal kelalaian dalam administrasi atau kami menduga-duga terkait dengan adanya hal-hal yang disengaja gitu. Nah, kembali lagi kalau kita bicara soal ini, rasa-rasanya paslon dari pihak kami, Mas Pram dan Bang Dul, dan juga partai pendukungnya yang minim berada dalam kekuasaan, kok nggak mungkin lah bisa mengatur-ngatur hal-hal seperti ini. Ya, gitu. Kami tidak mengatakan paslon lain yang tentunya anggota DPRD-nya 80% dari total kursi di DPRD itu juga bisa mengatur-ngatur begitu, bukan begitu. Tapi pada prinsipnya gini, kita menyayangkan tingkat partisipasi yang rendah, tapi kita nggak bisa bicara soal legitimasi begitu saja. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tidak memilih itu juga adalah suatu pilihan yang sah dalam demokrasi. Dan kemudian jangan mengatakan, oh kami kemudian tidak legitimate, misalnya kalau mendapat 50,07%, ya kalau itu kan nanti kita balikin lagi, yang dapat 39% apa lebih legitimate, kan enggak juga kan gitu. Jadi intinya kita menghargai, kita menghormati proses yang berjenjang ini sedang berjalan, tapi saya ingin kembali lagi mengkoreksi kata-kata terkait quick count. Quick count itu basi, kita nggak bicara soal quick count kok. Kita bicara soal penghitungan di kecamatan yang sudah selesai kemarin dan sudah menyatakan bahwa memang suaranya 50,07 bagi paslon kami, dan sekarang tingkat kota sedang dilakukan juga penghitungan, istilahnya check and recheck lah ya, dan kemudian nanti tingkat provinsi, dan insya Allah tingkat kota hari ini yang juga akan selesai. So far dari semua kota yang sudah, Jakarta Barat dan beberapa mayoritas di Jakarta Selatan juga udah hampir selesai rasa-rasanya, itu juga sesuai dengan hasil perhitungan di kecamatan tadi. Ya, harapan kami tentu kemenangan satu putaran di tangan, dan bagi kami kalau melihat dari perhitungan berjenjang ini secara de facto ya memang sudah satu putaran saja, tapi tetap kami menghargai proses dan menunggu keputusan yang nanti akan menjadi sah de jure-nya, dan mudah-mudahan pemilu ini berjalan lancar pada akhirnya juga tanpa arah melintang. Dan kita bisa kembali bekerja sama. Jadi semua partai politik tentunya akan bahu-membahu tanpa memandang bulu siapa yang menang siapa yang kalah untuk kemudian membangun Jakarta yang berkeadilan. Baik, Bang Ramdan, nggak mempengaruhi kok Bang Ramdan, partisipasi yang rendah dengan legitimasi. Bahkan juga tadi Bang Ciko mengatakan kalau memang itu betul ke partai ya ataupun juga paslon nomor 3 menang, ayo kemudian merangkul untuk bisa bersama-sama dengan partai-partai lainnya, Bang Ramdan. Iya, jadi gini ya, ini saya garis bawahi ya. Beda hal tidak menggunakan hak suaranya. Kalau tidak menggunakan hak suaranya itu berarti sudah diberikan pemberitahuan atau surat undangan. Oke? Yang jadi masalah ini Mbak, yang kita permasalahkan adalah orang-orang banyak yang tidak mendapatkan undangan. Bukan menggunakan hak suaranya tidak mau. Tapi yang kami mempermasalahkan bahwa ada gerakan masif. Nih, terbukti Mbak, karena ada laporan masyarakat yang tidak menerima undangan. Dia punya hak suara, tapi tidak diberitahukan di mana TPS-nya, dia nggak tahu. Siapa dan bagaimananya mereka nggak tahu. Dan mereka tuh pengen mencoblos. Nah, inilah orang-orang yang kemudian melaporkan permasalahan
tidak menerimanya mereka C6, ini yang dilaporkan ke Bawaslu. Yang kita permasalahkan ini bukan orang yang kita tidak tahu, dia sudah terima C6 tapi tidak mencoblos. Yang kami garis bawahi sekali lagi, yang kami permasalahkan. Ya. Saya ulangi sekali lagi, banyak PPS tidak menyebarkan undangan kepada orang-orang yang berhak memiliki hak suara terdaftar di DPT. Anda sudah laporkan bahkan hari ini, Bang? Ada juga. Ini laporannya masif, Mbak, di seluruh daerah. Jakarta Barat, Utara, Timur, jumlahnya itu ada ratusan TPS. Nah, ini sejalan dengan temuan kami bahwa banyak TPS yang hanya penggunaan hak suaranya itu di bawah 30%. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tidak diberikannya surat C6 ini adalah TSM? Karena kenapa? Yang tadi saya katakan, terstruktur, ya. Yang tadi Ciko juga bilang, kami nggak punya kekuatan, tapi faktanya yang memegang surat undangan itu adalah orang yang legitimate, orang yang memang diberikan haknya oleh negara. Siapa mereka? KPU melalui PPS. Kemudian terstruktur sistematis, jelas Mbak. Sistem itu hanya dimiliki oleh KPU. Bukan kami peserta, bukan kami ormas, bukan. Di sana sudah jelas tergambarkan tuh, terstruktur, sistematis, dan masif. Masifnya di mana? Ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta Barat, Utara, Timur, Pusat, dan hampir di seluruh TPS ada undangan yang tidak terbagi. Karena apa? Kapasitas orang-orang yang hari ini menyelenggarakan di PPS itu banyak tidak dilibatkan. Bahkan kami menemui kasus di Jakarta Utara, seorang RT yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat tidak dilibatkan dan bahkan tidak punya undangan. Ini ironi, Mbak. Dan Anda merasa Gitu dirugikan, loh. Ini pasangan yang calon menjadi Anda merasa masalah. dirugikan mengenai hal ini. Loh, kami hanya membela hak-hak dasar berdasarkan Baik. Undang-Undang Dasar dipilih dan memilih. Baik. Dan yang tadi dijelaskan sama Ciko, orang-orang itu tidak mau menggunakan. Bagi mereka yang terima C6 tapi dia tidak menggunakan, itu adalah hak. Betul. Mereka yang sudah diberikan C6 tapi tidak mau nyoblos, itu hak mereka. Akan tetapi ada sebagian besar orang-orang yang ingin mencoblos tidak Baik, Bang. diberikan undangan untuk mencoblos. Baik. Inilah yang jadi masalah. Baik.